Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, apa kabar? Hari ini kita akan belajar bersama tentang pola asuh orang tua. Sebelumnya, mari kita bahas dulu, apa sih itu pola asuh? Pola asuh adalah proses pengasuhan anak dalam menjaga, merawat, mendukung perkembangan dan kesehatan anak hingga masa dewasa. Pola asuh juga dapat diartikan adalah pola perilaku yang diterapkan orang tua pada anak yang bersifat konsisten, tetap dari waktu ke waktu, melalui aturan, konsekuensi, dan disiplin yang positif. Pengasuhan adalah proses mendidik dan mengajarkan karakter, kontrol diri, dan membentuk tingkah laku yang diinginkan oleh orang tua. Berikut adalah jenis-jenis pola asuh yang diberlakukan oleh orang tua pada anak. Pertama, pola asuh otoriter. Yang kedua, pola asuh permisif. Yang ketiga, pola asuh demokrasi. Dan yang terakhir, pola asuh abai atau mengabaikan. Apa sih pola asuh otoriter? Pola asuh otoriter adalah pengasuhan yang bersifat memaksa, keras, dan kaku. Orang tua membuat berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh anak tanpa mempertimbangkan perasaan anak. Dampak terhadap anak cenderung menarik diri, tidak percaya diri terhadap lingkungan sekitar. Atau justru malah anak gemar menentang, suka melanggar norma atau aturan yang berlaku. Kemudian anak sulit beradaptasi, sulit berempati, dan merasa paling benar. Ciri-ciri anak dari orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter. Anak menjadi penakut, pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, cenderung mudah cemas, atau justru suka melawan. Berikut ini adalah dampak dari pola asuh otoriter. Anak menjadi takut untuk melakukan suatu kegiatan. Pola asuh demokratis. Pada karakteristik ini, orang tua memberikan kebebasan pada anak untuk berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan kemampuan anak dengan sensor bantuan dan pengawasan yang baik dari orang tua. Dampak terhadap anak menjadi ceria, cerdas, percaya diri, memiliki hubungan yang dekat dan terbuka kepada orang tua, menghargai dan menghormati orang tua, dan anak tidak mudah merasa stres atau depresi. Ciri-ciri anak dari orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis adalah orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk mandiri. Orang tua mengakui keberadaan anak. Orang tua juga melibatkan anak dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dirinya. Berikut ini adalah contoh dari pola asuh demokratis. Anak merasa percaya diri untuk belajar berjalan dan merasa aman dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah pola asuh permisif. Karakteristik pola asuh permisif ini adalah sikap menerima tinggi namun tingkat kendali rendah, memberikan kebebasan terhadap anak untuk menyatakan keinginan. Dampak terhadap anak adalah anak kurang perhatian, merasa tidak berarti, rendah diri, kemampuan bersosialisasi lebih rendah, kurang dapat mengendalikan diri, kurang menghargai orang lain, dan cenderung tidak kooperatif. Ciri-ciri anak dari orang tua yang menerapkan pola asuh permisif. Anak menjadi impulsif, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, maunya menang sendiri, atau kurang percaya diri dan kurang matang secara sosial maupun emosional. Berikut ini adalah salah satu contoh dari orang tua yang selalu membantu kesulitan anak dalam setiap pembelajaran atau dalam kegiatan. Dan yang terakhir adalah pola asuh mengabaikan. Pada karakteristik pola asuh ini, orang tua mengabaikan keberadaan anak dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap anak. Orang tua dengan pola asuh mengabaikan biasanya memiliki masalah pribadi atau terlalu sibuk.
Dampak terhadap anak adalah anak tumbuh tanpa arahan karena kurangnya keterlibatan dari orang tua. Anak cenderung bertingkah laku buruk. Anak dapat memiliki adiksi terhadap gawai, televisi, atau video game. Nilai akademis cenderung lebih buruk. Anak cenderung tidak dapat mengendalikan emosinya. Anak juga sulit menjalin relasi dan komunikasi terhadap orang lain. Dalam jangka panjang, anak dapat terlibat dalam masalah. Ciri-ciri anak dari orang tua yang menerapkan pola asuh mengabaikan anak. Orang tua tidak menerapkan rutinitas di rumah, tidak memiliki komunikasi yang baik dengan anak, membiarkan anak melakukan apapun tanpa arahan atau batasan. Orang tua hanya memenuhi kebutuhan fisik anak saja, tetapi tidak memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional anak. Nah, pola asuh mana nih yang ayah bunda terapkan pada Ananda? Karena pola asuh ayah bunda akan menentukan karakter dan masa depan anak. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan untuk kami, silakan masukkan di kolom chat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.